Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah salatan wa salamun wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan yang berbahagia ini bersama saya kita berjumpa kembali dalam sesi ilmu psikologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mazhab dalam ilmu psikologi. Mungkin sama-sama perlu kita ketahui bahwa mazhab ini dimaksudkan sebagai aliran dalam ilmu psikologi. Pada prinsipnya ilmu psikologi yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan tersistematis, dinamis, dan terus berubah sehingga mengalami perkembangan yang signifikan. Jadi aliran-aliran dalam ilmu psikologi ini saling bantu-membantu, saling dukung untuk akhirnya terlahirlah sebuah ilmu pengetahuan yang sering kita tahu adalah ilmu psikologi. Baik, salah satu aliran psikologi yang sangat fundamental, yang sangat mendasar, yaitu psikologi eksperimen klasik. Psikologi ini berkembang di negara Jerman dan diperkenalkan oleh Wilhelm Wundt bersama dengan William James. Aliran psikologi ini dalam perkembangannya, para ahli memanfaatkan hewan dalam percobaan mereka. Artinya apa? Mereka menilai bahwa penggunaan hewan itu disebabkan karena satu spesies memiliki spesies yang sama dengan manusia, ya. Cuma saja dalam penggunaan hewan sebagai alat percobaan mereka juga untuk menghindari pelanggaran kode etik. Jadi di sini sudah dimulai diperkenalkan bagaimana para ahli psikologi mengenal fisiologis atau kebutuhan dasar daripada manusia dengan memanfaatkan hewan sebagai percobaan mereka untuk menganalogikan sebagai manusia. Dan dalam aliran psikologi ini, disinilah mulai pertama diperkenalkan lab psikologi yang pertama dan terbesar di negara Jerman, yaitu di Leipzig, ya, di kota Leipzig. Nah, terkadang para ahli dari aliran psikologi eksperimen klasik ini juga mencoba mencari korelasi antara perilaku hewan dan perilaku manusia. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa manusia pada dasarnya memiliki insting hewani. Insting hewani ini yaitu yang kita kenal dengan ethos dan thanatos. Ethos itu bagaimana mencari keturunan, kemudian thanatos itu bagaimana menguasai atau menghancurkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang lebih agresif. Nah, bedanya saja dengan hewan, kita dianugerahi akal sehingga kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah untuk memenuhi hasrat hidup manusia. Kemudian ada lagi aliran psikologi analisis. Ini sama-sama kita ketahui diperkenalkan oleh salah seorang tokoh yang bernama Sigmund Freud, ya. Psikologi analisis adalah suatu model perkembangan kepribadian filsafat tentang manusia dan metode psikoterapi yang kita kenal di sini adalah hipnoterapi. Mungkin kita perlu tahu, sering kita melihat mungkin di layar kaca hipnotis ataupun sering juga kalang dalam dunia kriminal sering menggunakan istilah ilmu gendam dan kemudian macam-macam yang itu disalahgunakan. Menurut Freud, struktur kepribadian manusia itu ada 3 bagian. Ya, struktur kepribadian kita itu terdiri dari 3 bagian.
Yang pertama adalah id atau IG, yaitu komponen biologis sebagai wadah naluri, keinginan dan tuntutan berada. Artinya apa? Ini adalah semacam keinginan-keinginan nafsu yang menjadi motif atau modus dari manusia untuk berbuat. Ya. Jadi id ini lebih pada hasrat atau nafsu, ya. Kemudian ada yang kedua adalah bagian dari jiwa itu yang namanya ego. Bagaimana dikatakan dengan ego? Yaitu adanya suatu kontak yang realitas dengan dunia eksternal, artinya dengan dunia yang nyata. Jadi ego ini posisinya di dalam jiwa seseorang itu berada pada alam sadar, berbeda dengan id tadi atau ID. Id itu berada di alam bawah sadar. Nah, ego menjadi tempat beradanya pusat kecerdasan, ya, inteligensi seseorang dan rasionalitas seseorang yang mengawasi dorongan-dorongan dari id tadi atau ID tadi. Jadi dorongan-dorongan dari nafsu itu bisa dikontrol oleh namanya ego. Kemudian ada lagi bagian dari struktur kepribadian manusia itu yang terakhir adalah super ego. Nah, super ego ini adalah nilai-nilai yang dijunjung oleh orang tua dan masyarakat umumnya yang telah diajarkan kepada anak. Artinya ini adalah semacam pelajaran yang diberikan oleh orang tua dan masyarakat tentang perbuatan yang dibenari, yang benar-benar disukai, yang benar-benar dicintai, yang benar-benar menurut hukum dan benar-benar menurut agama. Super ego memberikan penilaian terhadap tindakan dan berkaitan dengan imbalan, reward dan hukuman atau punishment. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang memiliki hasrat, nafsu atau bagian dari ID tadi, lalu dia menjalani kehidupan dalam kehidupan sehari-hari di dunia nyata dan dia bersinggungan dengan yang namanya ego dari masing-masing manusia. Ketika dia berbuat, ketika dia ingin melakukan untuk memenuhi hasrat atau nafsunya tadi, maka super ego inilah yang akan memberikan payung atau perlindungan pada seseorang untuk melakukan perbuatan yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian ada aliran psikologi behaviorisme. Aliran ini berfokus pada pengaruh lingkungan dan perilaku yang ditampakkan atau dimunculkan. Jadi aliran psikologi behaviorisme ini melihat perilaku yang tampak. Berbeda dengan psikologi analisis tadi, dia akan menilai juga perilaku yang tidak tampak. Tapi kalau dalam psikologi behaviorisme, hanya yang dilihat adalah perilaku yang tampak. Dan ingat, pengaruh lingkungan juga begitu domain dalam aliran psikologi behaviorisme ini. Kemudian aliran ini juga mengabaikan pengaruh-pengaruh yang ada dalam diri individu. Misalnya pengaruh gen atau faktor keturunan. Karena aliran ini melihat hal-hal seperti pengaruh keturunan, kemudian pengaruh dari nenek moyang dan sebagainya, itu tidak menjadi satu hal yang begitu domain dalam aliran psikologi behaviorisme. Baik, untuk sementara kita jeda dulu, kita lanjutkan lagi nanti.